ada hal apa saja Pak yang baru? Karena kayaknya kemarin banyak nih inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Oke, nah ini sekarang soal ONH nih, ongkos naik haji atau biaya haji yang harus dibayarkan oleh jamaah haji itu sebenarnya berapa Pak? Kalau untuk tahun 2024 ini sesungguhnya yang harus dibayar jamaah itu kemudian termudanya 85 tahun lansianya. Lansia termuda 85 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis IJTI bersama saya Adi Lontong dan saya Syafiq Mana. Nah, Dong. Ayo, Cak. Awakmu iki wis daftar kaji ya? Gurung, Cak. Nah daftar. Saya Cak, Cek. Mamang aku, Cak. Lah apa kok Mamang? Antriane yo Cak cari sawi, Cak. Iya ya, aku yang ngono kok sawi. Umurku saiki selawe. Umur selawe. Percaya rek umur selawe. Selawe 10 tahun lalu, Cak. Oh iya. Kan? Nah, iki asline pirang tahun sih masa tunggune iki? Iki aku bingung ya, takut sopo Cak enak Cak iki. Dah, ya apa sih? Hah? Takon sing ngurusi urusan haji. Sopo Cak? Kementerian Agama. Nah, saiki sudah bersama kita Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Muhajir. Selamat malam Pak Muhajir. Malam. Sing duwe kaji. Sakjane kopian kaji wong sakjane yo. Ayo tidak kopian kurang ajar kan. Iya ya, ngapunten lho Pak Muhajir. Sehat Pak Muhajir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya berapa tahun masa tunggu hari ini untuk haji? 35 tahun. 35 tahun. Mbok tuwa Cak. Umurmu selawe. Selawe temen tak? Gak 35. Nah, 35 tambah 35 berarti 70. umur 70. Iya. Ngotot aja aku. Nah, normalnya kurang 3 tahun kasih itu jatahnya. Oh, iya, 73 ya? Iya. Oh, enggak sih 83. Sudah. Oh, sudah. Sama long-longnya. Nah, itu gimana Pak? Kok bisa sangat lama itu Pak? Ini kan menunjukkan bahwa antusias masyarakat untuk melakukan haji kan tinggi. Yang pertama, yang kedua kemungkinan ya secara ekonomi masyarakat kita sudah semakin makmur lah. Jadi di samping sisi mereka sudah punya kemampuan untuk haji dari sisi pembiayaan dan keinginan untuk berhaji juga tinggi. Mereka ingin menyempurnakan rukun Islam. Yang kelima kan haji. Ya. Nah, masa tunggu ini kan kayaknya ini semakin tahun ini kan semakin panjang kayaknya. Ini ada nggak Pak upaya dari Kementerian Agama agar mempersingkat, memperpendek itulah? Ada. Jadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu kan minta kepada pemerintah Saudi agar ada tambahan kuota. Kuota. Jadi kalau di tahun 2023 kemarin kuota tambahan hanya 8.000. Tahun ini luar biasa, tambahnya 20.000. Tambah 20.000 ya. Itu pendaftar baru ya? Bukan. Ya? Jadi kuota untuk yang keberangkatan ini kan seharusnya hanya 221.000. Oke. Tapi ketika Gusman melihat antrian haji yang begitu panjang itu akhirnya kan melakukan lobby ke Saudi. Hanya ditambah. Ya, supaya antrian tidak begitu panjang. Akhirnya ada tambahan 20.000 jamaah itu. Oke. Jadi jamaah haji kita sekarang tahun 2024 itu 241.000. 241.000. Regulernya 221.000 ditambah kuota tambahan 20.000. 20.000. Ini kan upaya untuk memperpendek masa antrian itu. Ya. Itu nasional berarti ya? Nasional. Kalau Jombang berarti ketambahan juga, Pak? Iya, otomatis. Jadi kuota nasional itu kan akhirnya dibagi ke provinsi ya. Jadi yang tadi saya sampaikan antrian haji di Jombang 35 tahun yaitu secara Provinsi Jawa Timur. Antrian haji provinsi Jawa Timur ya 35 tahun itu. Artinya di setiap provinsi masa tunggunya beda-beda ya? Beda-beda. Oh, begitu ya. Beda-beda. Jadi katakanlah DKI, Jawa Barat beda lagi sudah. Di daerah-daerah yang mungkin muslimnya minoritas mungkin lebih cepat berangkatnya. Begitu ya. Punya data Pak atau ingat nggak Pak paling pendek itu di provinsi mana? Wah, saya kalau data resminya saya nggak hafal ya. Nggak hafal ya. Kayak di daerah Bali itu kayaknya lebih cepat. Ya, kalau mungkin ini cepat ya mungkin pindah sana. Pindah ya. Iya. Pindah Bali ya daftar
daftarnya di sana berarti Pak ya? Iya, KTP-nya harus KTP sana kan. Oh, pindah Sesuai ke domisili. pendudukan. Iya. Oh. Kan kita sudah menggunakan Iso pindah rono gak bakal EKTP. kaji nang karo wisata ya. Ngurung kaji Ngurung tidak kaji. wisata ya. Eh. Aduh. Nah, berarti kalau 2025 itu penambahannya berapa di Jombang untuk Jombang saja? kalau 2025. Kita belum tahu. Belum dapat ya. Jadi kalau yang sekarang kan yang 2024 yang 20.000 tadi itu. Ya kita berharap mudah-mudahan selalu ada tambahan kuota itu. Kalau tahun 2024 kemarin berapa Pak? Jadi kalau kuota 2024 kan yang tadi saya sampaikan jamaah haji kita kan 221.000 plus tambahan yang 20.000 tadi itu. Oke. Dari 221.000 itu untuk haji reguler itu ada 203.320 jamaah. Yang haji khususnya ada 17.680 jamaah. Nah, untuk jamaah Kabupaten Jombang tahun 2024 ini kita dapat 1.174 jamaah. 1.174 Untuk Jombang. jamaah itu Ya. 2024 ya. 2024. Kalau 2025 belum tahu atau sudah ada? belum. Oh. Kita untuk yang 2025 belum tahu. Semoga nanti ada tambahan lagi. Ya. toh. Mudah-mudahan. Pak, ini kan masa tunggunya lama nih, 35 tahun. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah daftar dengan usia lanjut? Apakah menjadi prioritas untuk diberangkatkan dulu ataukah seperti apa, Pak? Ya. Jadi tiap tahun memang selalu ada kuota lansia. Jadi selalu ada. Untuk tahun 2024 ini Jombang mendapatkan kuota prioritas lansia itu 32 orang. Jadi mereka itu syaratnya minimal usianya 65 tahun gitu. 65 tahun itu yang masuk. Bahkan di Jombang itu kemarin yang tertua usia 94 tahun ya. 94 tahun. Kemudian termudanya 85 tahun lansianya. Lansia termuda 85 tahun. Iya. Yang dari 32 orang tadi Iya. termudanya 85 tahun. Artinya kuota lansia yang 32 itu seandainya di tahun 2024 itu tidak ditemukan, itu ataukah 32 itu tambahan untuk apa kuota yang tahun-tahun berikutnya atau gimana Pak? Jadi begini, data haji itu kan sudah terekam di Siskohat ya. Oke, nggih. Jadi kita dapat data 32 orang dari mana? Itu dari pusat. Oh. Sudah ada rekapan bahwa yang memenuhi kuota lansia itu umur sekian sampai sekian. Nggih. Yang tadi saya sampaikan Jombang dapat 32 itu ya dari data Siskohat itu. Kita sudah dapat data itu langsung by name. Jadi yang lansia itu mereka tidak harus nunggu sekian lama itu. Karena masuk prioritas lansia tadi itu. Dan Siskohat itu bisa diakses oleh para jamaah haji kan Pak ya? Atau enggak, kalau itu kan Kemenak kan. Oh, lingkungan ya, Tapi Kemenak. kalau jamaah ingin tahu estimasi keberangkatan Ya, bisa. ya. Oh, Katakanlah, nggih. Mas Londong sudah pernah daftar haji, Ya. kan punya nomor porsi. Ya. Oke. Itu bisa dicek. Di Kurang berapa tahun porsi lagi, kurang saya berapa? itu estimasi keberangkatan tahun berapa bisa dicek. Itu Kalau sudah daftar. Kalau sudah tahu? Belum ya. itu ngeceknya oleh aplikasi apa Pak? Aplikasi Pusaka bisa. Oh, Jadi Pusaka. Kemenak punya aplikasi Ya. Super Apps Pusaka. Jadi bisa ngecek data estimasi keberangkatan di situ. Oke. Ini informasi baik nih gurung roh ya, masuk gurung daftar Pakmu ya. Atene ya. Oh katanya ya. Download aplikasi Pusaka. Ya. Minimal tak download saya. Ya, minimal download dulu kan ya. Aplikasi Pusaka untuk ngecek tadi kan Pak kan ya. Iya, di Estimasi. antaranya. Tapi itu kan semua layanan keagamaan ada di situ, di Pusaka itu. Itu Super Apps. Transformasi digitalnya Kemenak di Pusaka itu. Oke. Semua informasi ada di situ. Termasuk ngecek data keberangkatan jamaah haji tadi itu ada di situ. Oke. Nah, ini sekarang soal ONH nih, ongkos naik haji atau biaya Ya. haji yang harus dibayarkan oleh jamaah haji itu sebenarnya berapa, Pak? Kalau untuk tahun 2024 ini sesungguhnya yang harus dibayar jamaah itu 97.850 sekian. 90 juta. Iya, 97. 97. Maaf, nggih, Iya. nggih. Cuma yang harus ditanggung jamaah hanya 60.500-an sekian. Oh. Setelah disubsidi pemerintah. Nah, 37 jutanya dari mana? Itu dari dana nilai manfaat yang sudah di jamaah haji kan sudah daftar 25 juta itu. Nggih. Sekian tahun kan dikelola oleh BPKH Nggih. untuk investasi dan sebagainya. Betul. Jadi nilai manfaatnya dikembalikan pada jamaah. Oh. Jadi dari total yang tadi saya sampaikan 97 97 juta, nggih. jamaah hanya membayar 60 juta sekian. 60 juta sekian. 37 jutanya ditanggung oleh pemerintah melalui dana nilai manfaat. Nilai manfaat. Oh, ternyata 60 juta sekian dong. Ya, 60.500 sekian lah. Nah, misalkan nih kalau hari ini saya daftar membayar 60 juta sekian itu tadi.
Loh, kalau sekarang daftar cuma 25 juta. Oh gitu. Oh, Iya. daftarnya Mas Lawi. Ipek nih aku langsung tak casing. Oh iya, boleh. Ya langsung tak casing. Sumong titik karo. Iya. Nah, berangkatnya kan 35 tahun. Itu tetap dengan harga segitu ataukah nanti akan bertambah, ada tambahan lagi karena kan 35 tahun. Iya. Rego tahun aku wis Anggaran haji kan tiap tahun tidak sama ya. gitu ya. Jadi seperti yang tahun 2023 kemarin dana biaya haji itu hanya 55 juta sekian. Iya. Yang dibayarkan oleh jamaah ya. Total keseluruhan. Oh, total keseluruhan. Iya. Ya. Nah, kemudian sekarang 97 juta itu. Jadi beda-beda tiap tahun. Iya, Kalau sampean mengatakan ingin langsung bayar lunas 60 juta. Ya kalau saya nanti tahun depan berkurang ya tabungannya itu kan. Tabungan. Oke. Iya. Balik muda ya nambah berarti. Ya. Oke. Lah, untuk ini, Pak, proses pendaftarannya itu nanti seperti apa? Ya. Nah, sebelum menjawab itu, Pak, monggo kita unjuk dulu Oke. biar tambah seger. Bismillah. Pak Majir, untuk proses pendaftaran haji sendiri ini seperti apa? Sesungguhnya kalau untuk masyarakat Kabupaten Jombang itu sudah kita permudah. Jadi ketika masyarakat ingin daftar haji cukup datang ke Kemenak sebetulnya. Oh, ke kantor Kemenak ya. Kantor Kemenak karena di Kemenak Kabupaten Jombang kita sudah ada layanan perbankan haji. Oh, sudah ada. Jadi nggak usah repot-repot. Kalau selama ini kan masyarakat harus datang ke bank baru ke Kemenak gitu ya. Iya, betul. Sekarang di Kemenak sudah ada bank penerima setoran haji. Ada 5 bank syariah di Kemenak itu. Oke. Jadi kalau masyarakat ingin daftar haji ya sudah tinggal membawa persyaratan. Jadi kalau pendaftaran itu syaratnya kan beragama Islam. Iya. Karena nggak mungkin kan nggak Ya, Islam. ya. Yang kedua usia itu paling rendah 12 tahun. Oh, 12. Minimal 12 tahun. Oke. Yang kedua punya kartu identitas sesuai domisilinya. Oke. Kemudian sudah punya KK, kemudian punya akta kelahiran dan memiliki tabungan di bank setoran tadi itu yang Bank setoran tadi, 25 juta itu. Oh. Jadi kalau katakanlah nanti ada warga Kabupaten Jombang mau daftar haji cukup datang ke Kemenak, bawa persyaratan itu, nanti buka tabungan 25 juta di bank yang sudah ada di sana, tinggal nanti masuk ke ruang Siskohat, diproses, pulang sudah bawa nomor porsi gitu. Sudah bawa. Nggak usah ribet Ya. kesana kemari lah gitu. Iya. Karena dulu saya punya pengalaman dengan ngantar orang Iya. tua waktu itu memang ribet kalau dulu Pak ya. Artinya saya harus ke Riwariwi gitu kan. Iya. Setelah Kemenak ternyata di Kemenak disuruh ke bank dulu. Nah. Terus balik lagi gitu ya. Nah, ini Pak, kadang-kadang biasanya di menjelang keberangkatan haji itu biasanya kita itu dapat info atau pemberitaan yaitu ada warga yang tertipu begitu ya. Bayar haji ke siapa gitu atau bagaimana, tiba-tiba dia kemudian protes ternyata namanya ndak ada atau bagaimana. Nah, untuk menanggulangi hal-hal seperti itu gimana Pak? Makanya yang tadi saya sampaikan ketika jamaah ingin daftar haji, ya pertama kalau haji reguler ya ke Kemenak gitu ya. Oke. Jadi ketika nanti sudah punya tabungan haji ya, kemudian nanti kan datanya akan diinput di Siskohat. Oke. Nah, ketika sudah terinput di Siskohat ya sudah terdaftar secara resmi. Itu kalau haji reguler. Kalau haji khusus silakan datang ke biro-biro haji khusus yang memang sudah terdaftar di Kemenak. Oh. Jangan biro yang nggak jelas izinnya. Oke. Ya. Artinya informasi soal biro yang Yang punya resmi, izin itu ya. ada juga di Kemenak. Ada. Oke. Termasuk yang tadi saya sampaikan di Super Apps Pusaka itu kita bisa cek. Iya. Biro haji umroh yang terdaftar itu mana saja itu ada di sana. Oke, ini informasi bagi warga Jombang khususnya yang mau haji. Nah, Kemenak rek terbuka jam kerja, gak mungkin 24 jam kan ya. Di jam kerja ke kantor Kemenak. Tanya Pak Muhajir, kalau tapi biasanya beliaunya sibuk, stafnya banyak di sana. Tanya saja biar tidak salah. Ojo takut sampean, Cak. Ojo Kowe karo. calut. Tuh, termasuk lagi ini inovasi kita di pendaftaran haji itu sekarang sudah bisa online juga. Loh, bisa online, Pak. Bisa Lewat online. apa, Pak? Pusaka tadi. Pusaka tadi. Aplikasi Ya. pusaka Bisa tadi. daftar haji dari aplikasi pusaka itu. Oh. Nggak usah ribet datang ke Kemenak. Kan zaman digital. Berarti Kok tidur repot-repot? mana-mana daftar gitu Bisa. Oh, Bisa. Proses transfer aplikasi. Nah, kalau store banknya tetap. store banknya tetap. Nanti kan dapat nomor validasi. Oke, Ya. nggih. Jadi nanti mekanismenya begini ya, di jamaah haji buka tabungan haji di bank. Nggih. Sekali lagi kalau untuk Kemenak Jombang, mohon maaf, di Jombang cukup datang ke Kemenak. Kita sudah ada BPS, BPIH. Bank penerima setoran haji itu sudah ada di Kemenak. Nggih. Nanti ketika jamaah sudah store uang itu, nanti akan mendapatkan nomor validasi. kayak Ya. virtual akun gitu ya.
nomor validasi sendiri. Nomor validasi. Nomor validasi nantinya dibawa ke teman-teman di dana haji. Di input datanya sudah keluar nomor porsinya. Oke. Jadi ketika jamaah, mohon maaf tadi disampaikan ada jamaah yang tertipu itu ya. Pastikan saja ketika daftar pulang sudah dapat nomor porsi. Nomor porsi Nomor itu. porsi haji. Jadi yang haji digunakan untuk ngecek estimasi keberangkatan kapan kan nomor porsi itu. Nah di tahun 2024 kemarin kan baru saja selesai nih pelaksanaan haji. Ada hal apa saja Pak yang baru? Karena kayaknya kemarin banyak nih inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Yang tahun sebelumnya itu ada apa ya? Pasca Covid yang pertama itu ada jamaah haji lansia atau apa itu? Ramah lansia. Ramah lansia itu memang apa namanya? Lebih banyak mendahulukan lansia waktu itu. Nah, kalau tahun 2024 kemarin apa? Sama juga. Sekarang kita masih menggunakan jamaah haji ramah lansia juga. Itu ya. Tapi alhamdulillah keberhasilan haji 2024 ini karena Gusmen punya strategi 435. 435. Iya. Apa Pak ini Pak? 435 itu ada 4 hal yang itu perdana di agenda haji tahun 2024. Oh, hal baru gitu ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah ini fast track. Fast track itu pemeriksaan dokumen keimigrasian jamaah. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan jamaah diperiksa dokumennya ketika mendarat di bandara, apakah Jeddah atau Madinah. Sudah capek, harus nunggu antrian untuk pengecekan itu. Ya, sekarang itu sudah bisa lakukan di Indonesia. Jamaah Jombang cukup diperiksa imigrasinya di Juanda. Oke. Jadi begitu mendarat di bandara Mekah atau Madinah, tinggal langsung naik bis diantar ke hotel. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan catering haji. Jadi kalau tahun kemarin menjelang keberangkatan ke Arafah, Musdalifah Mina itu konsumsi dihentikan. Tapi sekarang enggak. Jadi kalau kemarin 2-3 hari itu dihentikan. Kalau sekarang full sama di Mekah mendapatkan layanan catering. Untuk yang 2-3 hari menjelang Ar-Muzdalifah itu mendapatkan makanan cepat saji, yang itu didatangkan khusus dari Indonesia. Oh, artinya orang-orang Indonesia yang haji nggak usah khawatir. Gitu. Bingung mangan opo. Ya. Sego pecel gue lodeh enten Pak bisa Pak ya? Nanti berikutnya saya jelaskan itu. Termasuk yang berikutnya yang ketiga itu kuota tambahan. Oh, kuota tambahan yang disebutkan tadi ya. Kita dapat kuota tambahan dalam jumlah besar 20.000 ya perdana sekarang ini. Tahun kemarin hanya 8.000, sekarang 20.000. Oke. Yang keempat perdana adalah skema murur ketika di Musdalifah. Apa itu Pak? Skema murur itu Pak? Jadi jamaah haji setelah agenda di Arafah itu wukuf di Arafah kan mereka harus mabit di Musdalifah. Betul, Untuk tahun 2024 ini jamaah yang lansia, yang risti itu mereka tidak harus turun di Musdalifah. Oh, tetap mereka cukup berada di bis. Tapi melewati Musdalifah. Artinya mabitnya mereka para lansia cukup di kendaraan, cukup di bis ya. Ini yang empat yang perdana di agenda haji 2024. Oke. Kemudian yang tiga itu terkait dengan pengembangan potensi ekonomi haji. Oke. Apa ini Pak? Apa saja? Yang pertama adalah terkait dengan bumbu masakan atau cateringnya itu. Jadi tahun ini sudah diimpor ke Saudi itu 70 ton bumbu masakan itu. Itu asli dari Indonesia. Asli dari Indonesia. Artinya kita bisa punya ekspor 70 ton bumbu asal Indonesia. Makanya kalau kita sekarang katakanlah berkunjung ke jamaah haji yang baru pulang gitu ya. Kita tanya konsumsinya bagaimana? Mereka mengatakan rasanya itu rasa Indonesia banget gitu. Karena bumbunya sudah dari Indonesia 70 ton. Oke. Yang kedua itu daging dam 9 jamaah petugas itu sudah didistribusikan juga di Indonesia gitu ya. Kalau dulu kan enggak. Dulu dibagian di sana, sekarang dibagian ke Indonesia. Artinya ini selain ekspor bumbu tadi, ini juga impor dagingnya dari sana didistribusikan ke Indonesia. Tambah lemu mangan daging terus gitu. Yang ketiga Pak? Yang ketiga itu makanan cepat sajinya tadi itu. Cepat saji itu diberikan ke jamaah Indonesia. Ini yang tiga hal yang potensi pengembangan ekonomi haji. Kemudian yang lima itu inovasi. Inovasinya itu yang pertama adalah transformasi digital dalam rekrutmen petugas haji. Jadi ketika
katakanlah seperti sampai ingin Ya. daftar petugas, itu kan terbuka. Oh iya. Bisa daftar lewat iya. tadi sekali lagi aplikasi pusaka tadi itu. Aplikasi pusaka ya. Saya sempat kemarin juga Pak ikut daftar di sana Pak. Iya. Lolos. Enggak. Kalau bisa gitu. Nah, aku juga lolos ya. Apa? Enggak daftar. Oh iya. Terus Artinya, yang kedua itu ada aplikasi Kawal Haji. Kawal haji. Ini memberikan kesempatan kepada jamaah termasuk masyarakat untuk melaporkan kepada Kemenak seandainya ada layanan yang enggak berkenan di jamaah dan sebagainya. Itu bisa lapor langsung. pada saat pelaksanaan kemarin. Iya. Oh. Dan itu langsung dipantau oleh Gusmen. Iya. Jadi tiap ada keluhan jamaah langsung ditindaklanjuti, langsung diselesaikan. Artinya ketika ada keluarga saya nih yang di Mekah atau di Madinah sana telepon ini koyok ngene dan mungkin merasa tidak ada sesuatu yang nggak pas gitu ya. Itu bisa lapor di aplikasi Langsung bisa lapor. Kawal Haji. Iya, aplikasi Kawal Haji. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu terkait dengan safari wukuf lansia. Iya. Ya. Jadi kalau kemarin itu kan yang di safari wukuf kan jamaah yang sakit. Ya. Kalau sekarang yang lansia pun dapat fasilitas safari wukuf kita di Arafah kemarin. Gimana tuh Pak safarinya itu? Safari wukuf itu kan begini, jamaah itu di dalam kendaraan. Oh. Jadi kalau yang tahun kemarin itu kan yang safari wukuf kan jamaah yang sakit. Iya. Dari rumah sakit dibawa ambulan ke Arafah. Oh, betul. Begitu selesai dibawa kembali ke rumah sakit. Iya. Jadi sekarang ini tidak hanya untuk yang sakit, yang lansia pun di safari wukuf. Oh, artinya untuk lansia atau yang punya resiko tinggi ini bisa tetap safari wukuf dengan di dalam kendaraan tadi. Oke, siap. Yang terakhir. Yang keempat, yang keempat itu penggunaan IPS, International Patient System. Ini kan sesungguhnya terintegrasinya Siskohat Kemenak dengan Siskohat Kesehatan. Oh. Hanya di kartu ID card-nya jamaah itu sudah ada barcode, ketika di-scan maka rekam medik jamaah itu akan bisa diketahui. Oh Dia iya. pernah menderita sakit apa dan sebagainya itu bisa diketahui oleh petugas yang di sana. Artinya tidak akan salah untuk mendiagnosa. Insya Allah begitu. Atau riwayat-riwayat sebelumnya. Iya. Yang berikutnya penyederhanaan proses visa. Makanya bersyukur sekali tahun ini ketika jamaah sudah berangkatkan dari Jombang ke Surabaya itu tidak sampai ada yang mereka nggak jadi berangkat karena visa belum turun. Gitu. Oh. Kalau sebelumnya kan masih kita temukan. Betul. Sudah berangkat dari daerah ke asrama haji, sudah di sana, ternyata visa belum turun, jamaah harus nunggu. Iya. Tahun ini nggak ada. Nggak ada Pak ya dengan sistem yang baru ini. Iya, makanya luar biasa inovasi Gusmen ini dengan skema 435 sehingga agenda haji 2024 sukses luar biasa. Alhamdulillah. Semoga pastinya ke depan akan ada inovasi-inovasi lagi untuk mudah-mudahan dan harus lebih baik lagi. Makanya itu hasil survei kemarin itu jamaah haji puas dengan pelayanan imigrasi dan pelayanan haji. Nilainya mencapai 69,9%. 96. Bukan 69. Oh, 96. 96. Kok malah balik kayak gitu loh. Tuh ukur saya 96 aja. Kok senengane 69? Oh. Betul itu, sangat puas sekali masyarakat. Iya. Oke, nah ini soal karena masa tunggu yang lama dan sebagainya. Ada nggak sih sebenarnya kriteria tertentu di bidang kesehatan untuk calon-calon jamaah haji ini yang mungkin akhirnya tidak bisa diberangkatkan itu Pak? Iya. Nah, tapi sebelum dijawab monggo diminum dulu Pak. Oke. Nah, apakah ada standar kesehatan tertentu Pak untuk jamaah haji ini agar bisa berangkat? Harus dicek melalui apa atau ada penyakit-penyakit tertentu yang kemudian tidak diperbolehkan berangkat haji? Ya, jadi mulai tahun 2024 ini memang ada kebijakan baru. Loh. Jadi jamaah yang sudah masuk estimasi keberangkatan tahun 2024 kan, mereka itu baru bisa melunasi biaya hajinya ketika sudah dinyatakan istitoah kesehatan oleh dinas kesehatan. Istitoah kesehatan. Beda dengan sebelumnya, kalau tahun 2023 itu jamaah melunasi dulu, baru periksa kesehatan. Nah 2024 enggak, dibalik. Istitoah kesehatan dulu, baru berangkat. Baru melunasi. Oh iya sorry, baru melunasi. Jadi yang punya kewenangan mengatakan jamaah ini istitoah layak berangkat tidak itu dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Gitu. Pokoknya sudah dapat surat surat apa istitoah kesehatan. Istitoah kesehatan ini baru kemudian bisa masuk ke melunasi. Melunasi dan siap-siap berangkat di tahun itu Pak ya. Nah, efek dari kebijakan ini apa Pak tahun 2024 ini Pak? Efeknya ya kita lihat sekarang jamaah haji kita lebih sehat-sehat gitu. Lebih sehat-sehat. Jadi
yang disampaikan petugas kesehatan ke kita kemarin ya, alhamdulillah jamaah haji tahun 2024 dibandingkan yang sebelumnya itu ya lebih sehat karena memang sudah screening sejak awal. Makanya kita di Kemenak itu punya program ini dalam konteks mempersiapkan jamaah supaya lebih sehat sejak awal itu. Kita ketika kemarin jamaah haji yang 2024 berangkat, kita sudah undang jamaah haji yang estimasi keberangkatannya 2025. Kita sudah undang ke kantor ya. Jadi kita hadirkan kantor imigrasi, kita hadirkan dinas kesehatan supaya segera ada informasi-informasi yang diterima oleh jamaah. Dokumen imigrasinya siap, paspor siap, kemudian kesehatannya siap. Karena kan ada beberapa penyakit yang itu tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Kalau ini masih setahun ke depan kita sudah undang jamaah, undang mereka periksa kesehatan, diketahui ini ada penyakit yang butuh waktu lama untuk sembuhnya. Seperti TBC kan nggak bisa cepat. Betul. 6 bulan paling nggak. 6 bulan. Dan mereka kalau sudah tahu sejak awal, saya menderita TBC, maka harus ada perawatan secara berkelanjutan. Jadi nanti seandainya pas dinyatakan di 2025 berangkat sudah sehat. Artinya persiapannya hari ini lebih lama dan lebih tertata, Pak ya. Kita siapkan sejak awal. Artinya agar pelaksanaan jamaah haji saat di Tanah Suci sana bisa lebih lancar dan lebih lebih khusyuk mungkin ya. Karena bagaimanapun kan haji itu ibadah fisik ya. Betul. Tawaf keliling Ka'bah itu kan jalan kan, fisik. Jalan. Kemudian sa'i antara Safa Marwah juga jalan. Betul. Jadi kalau fisiknya nggak sehat, kasihan. Cuma kasihan. Nek kepingin budal olahraga sih kan ya. Jogging. Nah, tapi ada aja Pak yang sakit di sana. Terus kalau sakit gimana Pak? Ya. Makanya di petugas kloter itu ada tim kesehatan. Jadi petugas mendampingi jamaah itu ada 5 orang. Yang 1 orang itu ketua kloter. Yang 1 pembimbing ibadah kloter, 1 orang dokter kloter, 2 orang paramedis. Ini mendampingi jamaah 24 jam. Jadi kita sudah sampaikan kepada teman-teman petugas bahwa dalam waktu 24 jam itu ketika ada jamaah memerlukan perawatan mereka harus siap. Termasuk ketika di Manasik kemarin kita juga sampaikan kepada jamaah, jangan punya keluhan sakit apapun, silahkan segera konsultasi ke dokter kloter. Kalau memang nanti dokter kloter ngatasi ya dengan obat yang mereka sudah bawa, ya sudah, nggak sampai dirujuk ke klinik kesehatan di sana. Gitu. Itu 1 kloter berapa petugas Pak? 5 orang tadi itu. 5 orang. 5 orang ditambah ada petugas haji daerah. Itu mengawasi 24 jam 1 kloter berapa orang Pak? Jadi kalau 1 kloter sekarang 366 jamaah. Petugasnya 5 orang. Ya memang berat memang. Tapi kan petugas kloter dibantu oleh ketua rombongan dan ketua regu. Bisa dibagi lagi ya mereka ya agar lebih koordinasinya lebih cepat, lebih gampang. Tapi kalau sampai masuk ke rumah sakit itu Pak, itu diantar atau sudah disediakan rumah sakit khusus? Ya. Jadi kalau jamaah katakanlah ketika diperiksa oleh dokter kloter dia memerlukan dirujuk ke klinik, dirujuk ke klinik. Jadi kita di Dakar ada klinik kesehatan, KKHI gitu ya. Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Oh, itu memang milik kita ya? Iya, milik kita. Kalau ternyata di KKHI belum bisa disembuhkan, baru dirujuk ke rumah sakit yang ada di Mekah atau Madinah. Siap. Di selama masih bisa ditangani oleh petugas kesehatan Indonesia, maka diselesaikan. Nah, untuk biayanya kalau sudah masuk harus dirawat di rumah sakit Saudi Arabia gini? Ditanggung pemerintah. Termasuk ketika sekarang katakanlah ini agendanya kan sudah selesai. Ya. Jadi semua jamaah sudah pulang ke Indonesia. Masih ada 45 orang jamaah yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Sampai hari ini? Masih ada. Dan itu semua dibiayai oleh pemerintah. Sampai pulang kembali ke Indonesia. Berarti masih dijamin negara ya? Iya. Ojo kuatir nek loro Mekah berarti wis dijamin. Aku kuatir budal itu gitu. Gak kuatir. Sanggup deh semua gini. Iya. Nah, kalau tahun ini Pak, tingkat kematian jamaah haji di tahun ini seperti apa? Sangat kecil. Dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itu makanya tadi itu karena screening sejak awal kesehatan tadi itu. Jadi alhamdulillah. Jadi Jombang aja katakanlah tahun ini yang meninggal di Tanah Suci hanya 3 orang. Kemudian 1 orang ketika perjalanan pulang di pesawat. Jumlah ini sudah menurun drastis Pak ya daripada sangat menurun karena lebih siap, persiapan lebih matang itu tadi kan ya. Lebih matang. Kemarin 3 ya Pak kalau nggak salah ya. Yang meninggal di Tanah Suci 3 orang, meninggal pesawat saat perjalanan pulang 1 orang. Nah, itu ada asuransi Pak untuk ada. Gimana Pak?
Jadi jamaah haji itu mendapatkan asuransi jiwa dan kecelakaan mulai mereka masuk asrama haji. Jadi kalau sudah masuk asrama haji, sudah itu karena meninggal di asrama haji dapat asuransi sudah. Di asrama haji sampai perjalanan di Mekah, Madinah, kembali sampai debarkasi itu masih ditanggung asuransi nanti. Kalau sudah perjalanan dari asrama haji ke Indonesia, ke Jombang, itu sudah tidak masuk coveran asuransi. Saya pikir yang di cover itu hanya ketika di Arab Saudi sana. Enggak ya, Pak? Begitu masuk asrama haji sudah masuk coveran asuransi. Itu sampai berapa Pak? Kalau jadi kalau jamaah wafat itu diberikan sebesar biaya hajinya. Jadi kalau biaya haji tadi yang saya sampaikan untuk embarkasi Surabaya kan 60 juta sekian. Ya. Itu kalau meninggal. Kalau wafat karena kecelakaan itu 2 kali besarnya BPIH. Katakanlah ketika di sana kecelakaan gitu ya, itu 2 kali besaran biaya haji tadi itu. Kemudian kalau kecelakaan yang mengalami cacat hidup beda lagi. Kemudian itu kalau yang cacat hidup itu besarnya bervariasi antara 2,5% sampai 100% biaya hajinya, tergantung besar kecilnya kecelakaan yang diterima, yang dialami. Kalau biaya perawatan rumah sakit itu bukan termasuk asuransi ini ya? Bukan. Beda lagi. Itu memang fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah kepada jamaah haji. Artinya dengan membayar ongkos naik haji itu sudah seluruh kebutuhan jamaah terutama di Mekah ini sudah semuanya ditanggung dan difasilitasi oleh pemerintah. Gak bingung mangan itu. Apalagi sudah diekspor tadi kan bumbu-bumbu dari Indonesia. Kono golek pecel yono ya kan, kira-kira golek lodeh yono kan gitu ya. Artinya semuanya sudah ditanggung sampai kemudian kesehatannya tadi itu. Nah, kalau yang wafat di sana itu Pak, untuk pemakamannya ini gimana itu? Kita kan belum tahu informasinya seperti apa. Jadi memang ada tempat pemakaman untuk jamaah haji, baik di Mekah maupun Madinah gitu ya. Jadi itu semua diurus oleh pemerintah Saudi sana lah. Gitu. Jadi mulai ketika mereka meninggal di rumah sakit ya, kemudian dimandikan sampai disolati di Masjidil Haram kalau di Mekah, atau disolati di Masjid Nabawi di Madinah, kemudian sampai pemakaman itu sudah ditanggung oleh pemerintah sana. Bertugas sana ya. Memang wajib harus dimakamkan di sana, nggak bisa dibawa pulang. Kalau malah justru kebalikannya kan orang-orang kan malah matinya di sana. Kepingin meninggalnya di sana. Tapi seandainya nih Pak, ada keluarga yang kepingin kemudian ben ketika iso ziarah rutin biar dekat sama keluarga itu bisa enggak sih sebenarnya? Wah, kalau itu belum pernah ya. Kita di Jombang belum pernah ada jamaah yang meninggal di tanah suci kemudian minta dipulangkan oleh keluarga. Belum pernah. Karena harapannya memang dimakamkan di sana. Sebagian besar kan inginnya wafat di sana. Oke, nah ini terakhir Pak, harapan dari Kemenak Jombang tersendiri untuk pelaksanaan ibadah haji tahun depan, terutama mungkin juga untuk pesan-pesan bagi jamaah haji Jombang ini apa ini? Oke. Untuk kamera sini untuk jamaah haji Kabupaten Jombang, maka kami dari Kemenak menghimbau ketika sekarang sudah kita mulai ada kegiatan manasik haji gratis yang kita lakukan di Kemenak, maka mohon terkait dengan kesehatan dokumen imigrasi disiapkan. Kita sudah undang jamaah haji yang estimasi keberangkatan tahun 2025. Kita datangkan narasumber dari kantor imigrasi Kediri, dari dinas kesehatan. Ini kan sesungguhnya kita ingin mempersiapkan jamaah haji Kabupaten Jombang sejak dini, lebih awal. Termasuk ketika dikhawatirkan jamaah yang tidak siap karena tidak ikut manasik haji. Kita di Kemenak juga menyiapkan kegiatan manasik haji gratis tiap bulan yang bisa diikuti oleh seluruh jamaah haji yang nanti akan berangkat. Dan pesan saya ketika mengenai haji, berangkatlah lewat jalur yang resmi, baik itu yang reguler maupun yang ibadah haji khusus. Oke, itu tadi pesan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Jombang. Ojo lali rek, golek info apapun soal haji, gak usah dodo nang kantore Kemenak Jombang atau di KUA juga bisa Pak ya? Bisa. Nah di KUA luwih ide, gak perlu dodo sing omahe Wonosalam ya, sing omahe Kabuh ya, bisa ke kantor KUA setempat untuk cari informasi biar valid dan tidak menyesatkan. Itu tadi rasan-rasan kita bersama Kepala Kantor Kemenak Jombang. Matur nuwun Pak. Sami-sami. Pasti bermanfaat nih rasan-rasan kita untuk warga Jombang, terutama soal urusan haji. Apa maksud aku?
Tak kira sampean ngomong aku pantun. Kok sak wonten. Iya. Sak pantun ae yo. Wis pantun Pantun ae yo. Nang Mekah budal kaji. Papasan karo matkasan. Matkasan. Here ojo lali dukung terus rasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.